Hey Mas Bro dan Baksis, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama saya Frankie Hikpa. Kali ini saya akan merangkum sebuah film asal negeri tirai bambu yaitu Cina yang berjudul Double World tahun 2020. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja ambil posisi duduk yang mana sediakan kopi dan selamat menonton. Berlatar belakang dataran tengah Cina yang terdapat dua wilayah yaitu Zhou Selatan dan Yan Utara, di mana keduanya terlibat konflik berkepanjangan dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. Sempat berdamai selama 10 tahun, namun perang kembali terulang saat Raja baru Yan Utara memimpin dan mengincar Raja Zhou Selatan, di mana ia mengutus pembunuh bayaran yang berpura-pura mengirimkan hadiah, namun aksi pembunuh bayaran itu pun dapat digagalkan oleh para pengawal kerajaan. Atas kejadian tersebut, penasihat kerajaan yang dipanggil guru besar kemudian menyarankan dan meminta kepada sang raja untuk mengadakan turnamen bela diri, di mana tujuan tersebut bermaksud untuk mencari kesatria terbaik yang nantinya akan dijadikan marsekal atau semacam panglima perang untuk memimpin pasukan perang melawan kerajaan Yan Utara. Setelah mendapat izin dari sang raja, guru besar kemudian mengirimkan undangan kepada 8 klan di desa yang ada di Zhou Selatan untuk mengumpulkan para kesatria terbaik mereka mengikuti turnamen tersebut, dan inilah Double World. Di tempat lain, tepatnya di sebuah desa, mari saya perkenalkan dengan seorang pria bernama Dong Yilong, kita sebut saja Zilong. Ia adalah seorang berandalan di desa tersebut yang kerjaannya hanya membuat onar dan mencuri. Saat ketua desa tersebut menerima pengumuman dari kerajaan tentang adanya turnamen bela diri, ia pun langsung mengumumkan kepada seluruh warga desanya untuk 3 orang siapa saja yang bersedia mewakilkan desa mereka mengikuti kontes tersebut. Zilong pun kemudian menawarkan diri untuk ikut mewakilkan desanya, namun sempat mendapat keraguan dari seluruh penduduk desa karena dirinya hanyalah seorang berandalan, apalagi ini menyangkut tentang klan mereka di mana setiap tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta nantinya akan berdampak pada seluruh penduduk desa. Dan saat salah seorang menanyakan kepada kepala desa, memangnya apa saja hadiah yang bisa saya dapatkan jika memenangkan turnamen? Kepala desa menjawab siapa saja yang dapat memenangkan turnamen nantinya bisa ikut upacara pemujaan surga kaisar dan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Mendengar hal itu, salah seorang pria bernama Chuhun juga bersedia mewakilkan desanya, dan akhirnya mereka bertiga terpilih menjadi perwakilan desa untuk mengikuti turnamen tersebut. Sebelum berangkat menuju kota Phoenix tempat diadakannya turnamen, Zilong diberikan sebuah sisir milik mendiang ibunya yang telah meninggal saat melahirkannya, berharap nantinya sisir itu bisa menjadi petunjuk untuk menemukan siapa ayahnya dan mengungkap asal-usul dirinya. Sedangkan Chuhun sendiri diberikan sebuah tombak patah, di mana dulu saat berperang ketua desa menemukannya dalam keadaan sekarat sambil memegang tombak tersebut. Saat perjalanan menuju kota Phoenix, Chang Qiu menceritakan kepada Zilong tentang adanya sebuah hutan mistik yang berada di kota Phoenix yang bisa mengungkap apa saja tentang masa lalu tak terkecuali asal-usul dirinya. Tetapi masalahnya adalah tidak ada satu orang pun yang tahu pasti di mana hutan itu berada. Dan tiba-tiba, ya, muncullah kalajengking raksasa dari dalam tanah dan membunuh Chang Qiu, namun akhirnya berhasil dibantai oleh Chuhun. Di malam hari saat beristirahat, Zilong menanyakan kepada Chuhun kenapa dirinya rela bersedia mengikuti turnamen dan membawa nama baik desa yang padahal warga desa sendiri tidaklah menghargainya dan malah menyebutnya seorang pembelot. Chuhun sendiri mengatakan jika tujuan dirinya ikut turnamen bukanlah untuk membawa nama baik desa, melainkan dilakukan untuk membalaskan dendam si pemilik tombak yang dipegangnya kepada guru besar. Chuhun menceritakan jika ia dahulu pernah berperang melawan tentara Yan Utara bersama kakaknya yang seorang marsekal pemimpin pasukan sekaligus pemilik tombak tersebut. Saat si kakak berhasil membunuh Raja Yan Utara, guru besar tidak mengirimkan bantuan sehingga seluruh pasukan yang dipimpin kakaknya tewas dan hanya dirinya lah yang selamat.
关太师。 Keesokan harinya saat melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok dari klan lain yang sedang mengejar seorang wanita yang telah mencuri totem klan milik mereka. Zilong yang melihat hal itu sempat ingin membantu, namun Chun melarangnya dan mengatakan untuk tidak ikut campur masalah orang lain. Seketika muncullah badai pasir yang membuat mereka semua berbalik arah dan berlindung di balik bebatuan yang ada di sekitar gurun. Saat Zilong melihat salah seorang dari klan yang mengejar wanita tersebut terseret oleh badai pasir, ia mencoba menolong namun ikut terbawa oleh kuatnya badai. Chuhun yang tidak ingin kehilangan temannya mencoba ikut membantu dengan menarik celana Zilong hingga koyak, namun akhirnya mereka semua ikut terseret oleh kuatnya badai. Setelah badai berhenti, Chun mencoba mencari Zilong tetapi tidak menemukannya. Sempat berpikir Zilong telah tewas, tiba-tiba Zilong muncul dari balik pasir dan melihat seorang wanita berjubah biru. Namun saat Zilong bertanya kepada Chun, siapa itu? Wanita itu pun menghilang. Ketua klan yang mereka selamatkan tadi ternyata juga masih hidup, lalu memberikan seekor kuda sebagai tanda terima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkannya. Setelah tiba di kota Phoenix, mereka disuguhkan dengan pemandangan mayat dari Yan Utara yang digantung dan para tahanan wanita yang dikurung di dalam kandang untuk diperjualbelikan sebagai budak. Saat berada di persinggahan para kesatria akan mengikuti turnamen, terjadi keributan kecil antara seorang wanita bernama Jinggang, kita sebut saja Jingga agar lebih mudah menyebutnya, yang kita lihat sebelumnya dengan kelompok klan yang pernah mengejarnya. Namun pertarungan terhenti ketika guru besar datang untuk menyebut para kesatria yang akan bertanding, dan seperti yang kita ketahui, Chuhun yang berniat dari awal ingin balas dendam kepada guru besar malah berdiri dan ingin menyerang dengan wajah penuh amarah, di saat yang lain menunduk untuk menghormati kedatangan guru besar. Beruntung Zilong bisa menghentikannya dengan mengikat kakinya dan membuat Chuhun terpaksa menunduk. Singkat cerita, mereka sedang menyaksikan dua tahanan wanita yang sengaja dihadu untuk saling membunuh hanya demi sebuah makanan, di mana hal itu sudah menjadi hal yang biasa bagi para tahanan yang tertangkap, yang nantinya siapapun yang menjadi juara akan dijual kepada para penonton. Saat tahanan wanita itu melihat tombak yang dipegang oleh Chuhun, seketika raut wajahnya berubah seperti menyimpan dendam, dan secara bersamaan Jingga yang secara sengaja menyentuh tangan Chuhun sehingga Chuhun mengangkat tangannya, di mana hal itu membuat Chuhun terpaksa harus membeli tahanan wanita tersebut. Jingga kemudian menghampiri Chuhun dan Zilong setelah mendengar percakapan mereka yang sedang bingung mencari pengganti rekannya yang tewas sebelumnya, menawarkan diri untuk ikut bergabung menjadi satu tim dengan mereka lantaran dirinya tidak mempunyai klan dan juga tim. Karena peraturan turnamen harus memiliki anggota berjumlah 3 orang, Chuhun yang awalnya menolak akhirnya terpaksa menerima Jingga sebagai bagian dari tim mereka. Di malam hari saat mereka beristirahat, datanglah wanita tahanan yang dibeli Chuhun sebelumnya dengan sebuah pisau dan berniat ingin membunuh Chuhun. Namun Chuhun yang merupakan seorang kesatria yang memiliki insting yang tajam bukan kaleng-kaleng mengetahui kedatangan si wanita dan berhasil menghadangnya. Saat ditanya oleh Chuhun, "Kenapa kau ingin membunuhku?" Wanita itu menjawab alasan dia ingin membunuh Chuhun karena ingin membalaskan dendam ayahnya yang tewas oleh pemilik tombak itu, di mana si wanita itu mengira jika Chuhun lah yang telah membunuh ayahnya. Mendengar hal itu, Chuhun tidak jadi memukulnya dan mengatakan kepada wanita itu jika ia akan menebus kesalahannya nanti setelah berhasil membunuh guru besar. Tiba di hari pertama turnamen dimulai, kita akan diperlihatkan dengan turnamen bela diri yang jauh berbeda dari turnamen bela diri pada umumnya, di mana tak sedikit peserta yang gugur dalam babak pertama ini dan hanya menyisakan 3 klan termasuk Zilong dan teman-temannya yang berhasil melanjutkan ke tahap selanjutnya.
Dan teruntuk peserta atau klan yang kalah, mereka diberikan hukuman berupa besi panas yang ditempelkan di pipi yang bertuliskan kata pecundang. Saat guru besar mengucapkan selamat dan memberikan medali atas keberhasilan mereka, Chuhun yang seperti kita tahu memiliki dendam kepada guru besar kembali berniat ingin membunuhnya saat itu juga, tetapi ia terpaksa harus mengurungkan niatnya tersebut lantaran tak ingin Jingga dan Zilong nantinya ikut terseret dalam masalah atas tindakannya. Singkat cerita, guru besar yang menyadari Chuhun adalah adik dari Chu Cheng, mantan jenderal yang dikhianatinya dulu. Ia mengirim orang dari klan lain untuk membunuhnya dan juga teman-temannya, tetapi Chuhun dan temannya berhasil mengatasinya dan melumpuhkan mereka. Chuhun yang menyadari jika ini ulah dari guru besar yang ingin membunuhnya, ia pun kembali tersulut emosi dan ingin membunuh guru besar saat itu juga, tetapi lagi-lagi Zilong dan Jingga menahannya dan menyarankan Chuhun lebih baik fokus ke pertandingan dan memenangkannya, karena dengan cara seperti ini nantinya dia lebih mudah membalaskan dendamnya dan melaporkan kejahatan yang telah dilakukan guru besar kepada kerajaan. Tiba di hari babak kedua yang kali ini jauh lebih sulit dari sebelumnya, di mana kali ini peserta harus bisa mengambil telur Raja Buas, yaitu monster peliharaan kerajaan Zhao Selatan yang terkenal sangat beringas dan menakutkan. Saat mereka memasuki sarang Raja Buas, Chuhun terkena serbuk dari bunga beracun yang mengakibatkan dirinya sekarat dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Zilong dan Jingga kemudian memangkunya dan membawanya ke tempat yang aman, lalu menanyakan kepada Chuhun, adakah penawar dari racun bunga tersebut? Chuhun mengatakan jika penawar dari racun bunga tersebut adalah berupa lumut yang ada di dalam gua ini. Mendengar hal itu, Zilong dan Jingga lalu bergegas melanjutkan perjalanan mencari telur Raja Buas dan juga lumut tersebut. Secara bersamaan kita diperlihatkan kelompok dari klan lain yang gugur diserang oleh tanaman berduri yang melilit mereka, disusul oleh klan lain yang akhirnya berhasil menemukan telur Raja Buas pertama kali, dan saat mereka ingin keluar dari tempat tersebut, Zilong dan Jingga melihat telur itu ada pada mereka dan ingin merebutnya, tapi tiba-tiba ya, muncullah Raja Buas yang ternyata adalah monster ular mirip ularnya Orochimaru mengejar Jingga yang berhasil merebut telurnya dan membawanya kabur. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara mereka dan ular tersebut, di mana mereka melihat dan menemukan lumut penawar racun untuk Chuhun yang berada di atas kepala sang Raja Buas. Mereka lalu memanfaatkan momen saat Raja Buas tersangkut di antara lubang gua yang sempit lalu mengambil lumut tersebut. Mereka kemudian memberikan lumut itu kepada Chuhun untuk mengobatinya, dan Anda semua akan dibuat heran dengan tindakan yang dilakukan Zilong, di mana ia mencoba untuk menolong Raja Buas yang terjebak di antara lubang gua yang sempit dengan cara melepaskan pelindung kepala dari sang Raja Buas yang tersangkut. Setelah berhasil melepaskan sang Raja Buas, Zilong kemudian meminta kepadanya untuk bersedia meminjamkan telurnya dan berjanji akan mengembalikannya setelah turnamen selesai. Sebagai satu-satunya tim yang berhasil membawa telur sang Raja Buas dan berhasil mengalahkan seluruh kandidat lainnya, mereka kemudian bertanya kepada guru besar, seluruh kandidat telah gugur, siapa lagi lawan kami di tahap selanjutnya? Guru besar kemudian mengatakan jika gelar Marsekal hanyalah untuk satu orang pemenang, dan karena seluruh kandidat telah gugur, mereka harus saling membunuh untuk memperebutkan gelar tersebut. Zilong dan Jingga yang mendengar hal itu kemudian mengatakan kepada guru besar jika mereka berdua mengalah dan rela memberikan gelar tersebut kepada Chuhun karena dia lebih banyak berjuang dalam turnamen ini. Namun guru besar menolak permintaan mereka dan memaksa mereka harus saling membunuh untuk mendapatkan gelar tersebut. 最终活下来的，对于决赛的结果，老夫非常期待。 Saat mereka sedang bingung dengan keputusan yang harus diambil, tiba-tiba muncullah seorang wanita berjubah biru yang kita lihat sebelumnya, mengatakan mereka tak perlu harus saling membunuh untuk mendapatkan gelar tersebut. Zilong yang tak mengenal wanita itu pun bertanya, siapa antum? Wanita itu pun berkata jika ia adalah teman lama ayahnya dan ia akan membawa Zilong ke sebuah tempat, yaitu hutan mistik, di mana semua teka-teki asal-usul dirinya akan terungkap. Dan saat berada di hutan mistik, Anda semua akan dikejutkan dengan fakta jika ternyata Zilong adalah anak dari seorang mantan raja dari Yan Utara, di mana hal itu dibuktikan dengan totem atau lambang kerajaan yang berwarna keemasan yang muncul ketika lengannya dilumuri dengan darah.
Chuhun yang mengetahui hal itu menjadi marah dan mengatakan jika ia tidak sudi berteman dengan orang Yan Utara, lalu pergi meninggalkan mereka. Jingga kemudian berusaha melerai Chuhun, namun gagal tak kalah Chuhun mendorongnya sambil berkata untuk tidak menghalanginya dan berhentilah menjadi beban. Jingga yang mendapat perlakuan kasar dan mendengar hal itu menjadi sedih, yang akhirnya ia pergi meninggalkan Chuhun. Kembali ke Zilong yang sedang meratapi dan masih tidak percaya atas semua kenyataan yang terjadi, wanita berjubah biru itu mengatakan jika tindakan yang harus dilakukannya selanjutnya ialah menggagalkan rencana guru besar dengan cara kembali ke Yan Utara, memerintah kembali pasukan ayahnya untuk merebut kembali tahta kerajaan dan menghentikan perang yang akan terjadi antara Zhao Selatan dan Yan Utara. Kembali ke Chuhun yang menyesal atas tindakannya kepada Jingga lalu menyusulnya untuk meminta maaf. Jingga yang sudah berada cukup jauh dari Chuhun tiba-tiba dicegat oleh sekelompok orang untuk membunuhnya yang dipimpin langsung oleh guru besar. Walaupun seorang kesatria, Jingga tetaplah seorang wanita kecil yang jelas bukanlah tandingan mereka. Tetapi tiba-tiba muncullah Chuhun yang datang untuk menolong Jingga, yang pada akhirnya ia pun harus menyerah juga lantaran tak ingin Jingga tewas. Tetapi ternyata guru besar tetaplah membunuh Jingga tepat di hadapan Chuhun. Tak berselang berapa lama, Zilong menemukan tombak milik Chuhun dan juga Jingga dalam keadaan sekarat. Jingga mengatakan jika ini adalah perbuatan guru besar dan Zilong harus menyelamatkan Chuhun yang telah tertangkap. Zilong kemudian menemui seorang anggota klan lalu mengatakan semua tentang kejahatan telah dilakukan oleh guru besar dan meminta bantuannya untuk memberitahukan kepada anggota klan lainnya. Kembali ke Chuhun, dia dibawa ke hadapan sang raja lalu difitnah oleh guru besar, membalikkan fakta mengatakan jika tujuan Chuhun mengikuti turnamen ialah untuk membunuh sang raja yang padahal seperti yang kita tahu, guru besarlah yang menjadi target sebenarnya. Tiba-tiba muncullah Zilong datang untuk menyelamatkan Chuhun, meminta kepada sang raja untuk diperbolehkan bertarung dengan Chuhun atas dasar telah merusak nama baik klannya, yang padahal Zilong hanya berpura-pura untuk menyelamatkan Chuhun. Guru besar yang mengetahui hal itu kemudian menyuruh anak buahnya membuat kekacauan seolah-olah kerajaan diserang oleh orang-orang Yan Utara, di mana itu adalah bagian rencana yang sudah dipersiapkan dari awal untuk membunuh sang raja, dengan menyuruh raja masuk ke dalam pavilion kerajaan dengan alasan demi keselamatan, yang padahal ruangan itu telah disetting untuk mengurung sang raja. Sementara itu Chuhun dan Zilong terus berusaha menghadapi para anak buah guru besar untuk menyelamatkan sang raja. Namun tak berselang lama muncullah bantuan dari klan lain dan juga wanita Yan Utara yang pernah dibebaskan oleh Chuhun sebelumnya ikut membantu dan akhirnya sang raja berhasil diselamatkan. Guru besar yang mencoba untuk kabur namun berhasil digagalkan oleh Zilong, disusul oleh Chuhun yang dengan penuh amarah lalu menendangnya hingga akhirnya guru besar tewas dengan mudah tanpa adanya perlawanan. Berkat perjuangan mereka menyelamatkan sang raja dan juga kerajaan, raja mengangkat Chuhun menjadi marsekal kerajaan. Chuhun yang tidak melupakan Jingga juga meminta kepada raja untuk memberikan penghargaan anumerta kepada Jingga atas loyalitasnya sebagai pengalawan tanpa tanda jasa. Sementara Zilong ia hanya meminta kepada raja untuk diizinkan kembali ke tempatnya sang raja buas untuk menepati janjinya mengembalikan telur yang telah dipinjamnya. Tamat ending yang sangat membuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah menjunjung tinggi kesetiaan. Saya Frankie pamit undur diri. See you next time and stay classic.